tentang sistem komunikasi data. Nah, tiga blok utama dari komunikasi data itu ada source, transmission, dan destination. Lalu perkembangannya itu di tahun 1880, networknya dia menggunakan teleponi, trafficnya dia menggunakan phone, dan switching teknologinya analog. Lalu menghasilkan copper dan microwave. Lalu pada tahun 1960, di networknya itu dia menggunakan digital network dan trafficnya masih sama voice. Switching teknologinya dia menggunakan digital. Nah, lalu dia menghasilkan copper, microwave, dan satelit. Satu lagi dan pulsa. Lalu yang terakhir 1990, dia networknya menggunakan kabel, jaringan kabel, terus wireless dan internet. Nah, untuk trafficnya sendiri dia sudah multimedia. Lalu switching teknologinya ada cell switching. Nah, lalu dia itu menghasilkan copper, microwave, satelit, dan fiber optic. Itu perkembangannya. Nah, lalu ada model jaringan. Nah, model jaringan ini terdiri dari transmitter, transport, dan receiver. Nah, di transport ini terdiri dari PSDS, PSDS, dan private net. Nah, untuk transmitter itu bisa berupa customer premise, equipment, telepon, PBX, FAX. Nah, untuk di transport itu bisa berupa mekanisme network access, subscriber loop, dan PBX, PBX trans. Ya, untuk selanjutnya ada node jaringan. Nah, node jaringan itu adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi untuk user dalam sirkuit switching. Nah, dapat berupa customer node, switching node, dan transmission node. Lalu ada beberapa fungsi dari jaringan. Yang pertama itu untuk switching. Nah, switching itu untuk interkoneksi kanal. Lalu ada routing untuk memilih sebuah lintasan. Lalu ada flow control untuk perlambat atau menolak traffic. Ada konversi kecepatan dan kode. Lalu ada keamanan. Ada backup, ada monitoring, lalu ada internet working, dan yang terakhir itu manajemen jaringan. Itu beberapa fungsi dari jaringan. Nah, lalu ada klasifikasi jaringan. Yang pertama itu node terdiri dari data, circuit, dan terminating equipment. Lalu ada interface, message, processor, lalu ada switch terminal, switch jaringan telepon. Lalu yang terakhir itu ada router LAN, itu untuk node. Lalu ada DTE. DTE itu terdiri dari terminal, telepon set, host, PC, dan workstation. Ya, selanjutnya ada konfigurasi. Yang pertama itu ada topologi ring. Nah, topologi ring itu adalah kedua terminal yang di ujung itu saling berhubungan. Nah, keuntungannya apabila kegagalan koneksi itu dapat diatasi dengan jalur yang lain yang masih berhubungan. Nah, lalu kerugiannya itu transmisi data itu bisa menjadi lambat apabila data yang dikirim itu dari banyak komputer. Itu untuk topologi ring. Lalu yang kedua itu ada top bus. Nah, top bus itu menghubungkan semua
ke satu jalur yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Keuntungannya itu dia lebih murah, tidak menggunakan banyak kabel, dan kerugiannya juga terjadi hang apabila satu jalur digunakan oleh banyak user. Itu untuk top bus. Sekarang ada selanjutnya ada top star. Nah, top star itu terdapat satu terminal pusat yang mengatur semua komunikasi data. Keuntungannya itu akses ke stasiun lain itu lebih cepat dan dia mendukung banyak user. Lalu kerugiannya, bila traffic data itu cukup padat, akan terjadi kolisian. Nah, dan semua komunikasi data akan ditunda. Itu untuk top star. Lalu yang terakhir itu ada top mesh. Itu sama seperti top star tapi tidak menggunakan hub atau switch. Nah, itu beberapa konfigurasi dari komunikasi data. Klasifikasi jaringan berdasarkan geografis. Pertama ada LAN. LAN itu dibatasi hanya beberapa kilometer. Lalu ada MAN, MAN itu dibatasi sampai puluhan kilometer. Lalu ada WAN atau WAN itu dibatasi dari puluhan sampai ribuan kilometer. Lalu ada terrestrial radio network, ada wireless communication, dan ada satellite network. Itu untuk klasifikasi jaringan berdasarkan geografis. Nah, lalu selanjutnya itu ada tentang circuit switching. Nah, circuit switch itu dibangun di antara ujung yang berkomunikasi. Lalu sinyal data bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Lalu kualitas lintasan dapat dijamin selama durasi panggilan. Jika sirkuit tidak tersedia, itu berarti sinyalnya buruk. Lalu delay untuk membangun sirkuit itu relatif besar. Dan terakhir jaringan telepon itu ISDN. Lalu masih di circuit switching juga ya, itu bisa multiplexing atau multiplexing dan CDM. Nah, di circuit switching juga itu waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot. Nah, di circuit switching juga perlu sinkronasi antara penerima dan pengirim. Lalu jika tidak terjadi percakapan, kapasitas sirkuit itu akan loss. Nah, untuk data dia menggunakan paket switching. Karakteristiknya dia large burst, durasinya pendek dan bebas error. Ya, selanjutnya itu ada paket switching. Nah, di dalam paket switching ini pesan dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan paket. Nah, di setiap paket ini memiliki sumber dan tujuan. Nah, setelah itu paket diterima, disimpan, diproses, dan ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan. Nah, paket ini dikirim dalam bentuk format bit. Nah, lalu ada strukturnya. Dan strukturnya itu ada header, data, dan trailer. Nah, data dan trailer ini mengandung info control, sumber, dan checksum. Lalu setelah itu setiap paket diteruskan melalui jaringan node ke node atau routing. Nah, yang terakhir di circuit switching ini kapasitas sudah dialokasikan untuk paket-paket. Nah, lalu ada paket switching multiplexing. Nah, di dalamnya itu data dari suara percakapan dapat ditransmisikan kapan saja. Lalu satu percakapan itu dapat menggunakan keseluruhan
atas link. Lalu yang terakhir di sirkuit ini menggunakan header yang menunjukkan data itu untuk paket switching multiplexing. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada virtual circuit paket switching. Nah, ini itu adalah gabungan atau hybrid dari circuit switching dan paket switching. Nah, lalu data message ditransmisikan dalam paket-paket. Nah, paket-paket dari virtual circuit yang berbeda itu dapat saling disisipkan atau digabungkan. Nah, itu materi terakhir. Mungkin cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan.